perlu disampaikan ya, kalau ya kita mulai bisnis sekecil apapun ya, tentukan gaji pengelola, tentukan gaji untuk owner ya. Jadi owner itu harus digaji ya. "Pak, saya dagangnya sendirian Pak, saya jualannya sendirian, saya nggak punya karyawan, apakah saya harus digaji?" Ya tetap harus ada nominal gajinya, gitu ya. Nah, harus ada nominal gajinya. Jangan karena jualannya sendirian, nggak punya pegawai, lalu nggak digaji. Nah, kalau nggak digaji, nanti resikonya apa? Resikonya bercampur antara uang pribadi dengan uang usaha. Ya, ketika owner-nya lagi butuh duit, ya, duit perusahaannya yang harusnya buat modal diambil, gitu ya, dipakai. Ya, ketika owner-nya lagi butuh duit, yang harusnya buat eh, operasional malah dipakai sama owner-nya. Nah, yang kayak gitu kalau masih bercampur seperti itu keuangan, ya bisnisnya nggak bakal jalan, nggak bakal berkembang. Nah, dari sisi administrasi pencatatannya berantakan, ya, yang pada akhirnya pasti kok jualan banyak tapi nggak ada perkembangannya gitu. Nah, itu yang sering terjadi seperti itu di UKM. Lalu yang kedua, pentingnya menggaji owner adalah untuk memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri. Ya, kita sebagai owner nih, ya, kita harus dikasih apresiasi bahwa kita udah bekerja, udah berpikir, gitu ya. Nah, itu harus ada gaji yang kita terima sehingga nanti kita bisa merasakan tuh gimana nikmatnya gaji. Kalau kita udah bisa merasakan nikmatnya gaji, ketika nanti tidak gajian itu juga akan berasa. Nah, dampaknya bagaimana? Dampaknya kalau kita udah punya karyawan nanti, kita jadi owner yang nggak mudah untuk menahan atau mengurangi hak gaji orang lain. Gitu. Kenapa? Karena kita udah terbiasa tuh mengapresiasi diri kita dengan gaji kan. Nah, kita tahu rasanya gimana kalau tiba-tiba nggak gajian atau tiba-tiba gajinya berkurang gitu ya. Nah, itu akan kita lebih apresiatif terhadap karyawan kita nantinya. Gitu ya. Ya amit-amit jangan sampai jadi owner yang ngambilin duit perusahaan terus gitu ya. Terus kemudian gaji karyawannya nggak dibayarin, dibayarinnya telat, dipotong-potong. Nah, kalau mentalnya seperti itu ya di awal udah salah gitu ya. Makanya harus tetap ada gaji. Sekecil apapun, misalnya Pak, saya bisnisnya masih kecil, nggak penghasilannya belum banyak, ya, belum dapat untung yang banyak, nggak apa-apa, sekecil apapun tetap harus ada gajinya. Misalkan 500.000, ya itu sebagai bentuk apresiasi kita kepada diri kita sendiri untuk melatih jiwa kita, gitu ya, melatih jiwa entrepreneur kita. Oke, nah ini tadi masuk gaji. Oke, selanjutnya pengeluaran, pengeluaran variabel apa, fixed cost lainnya. Transportasi, ya ada biaya transportasi nggak? Pergi beli sepatunya tadi atau kirim-kirim dan sebagainya, ada biaya transportasi nggak dalam satu Ada bulan? Pak, Berapa? ada. Nah, itu sih saya belum tahu ya Pak ya. Tapi perkiraan tuh kita 500.000 Pak sekali kirim. 500.000 berarti ini satu bulan ya sekali kirim. Iya Pak. Oke, 500.000 dalam satu bulan. Nah, bayar listrik, kuota, internet, air, berapa? Nah, ini harusnya dijabarin lagi ya. Ini harusnya dijabarin lagi ya. Telepon berapa, internet berapa, listrik Iya berapa Pak. gitu ya. Nah, kira-kira berapa? Telepon, listrik, air kalau pakai PAM ya. Hmm, Ada 1 juta, 2 juta, 1,5 juta sih Pak. 1,5 juta. Itu termasuk WiFi. WiFi berapa? 300.000. Oh, wifi-nya sih pakai yang 500.000 Pak. Tapi yang gedenya kan di listrik sama air Pak. Oke, 500.000. Kemudian ATK, ya, perlengkapan
alat tulis kantor, pulpen, kertas, dan sebagainya, kwitansi, bon, ya gitu-gitu. Dalam sebulan kira-kira habis berapa? Sebulan ya, sebulan sekitar 150.000 Pak. 150.000, oke, mention. Oke, tempatnya punya sendiri apa sewa? Ya sendiri Pak. Punya sendiri. Berarti nggak bayar sewa ya? Iya Pak. Oke, nol. Nah, ini masuk ke dalam fixed cost nih. Ya, fixed cost. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita bahas tentang eh, kita masukkan aset. Nah, aset ini kan eh, butuh modal nih, ya, beli beli apa namanya alat-alat dan sebagainya. Nah, itu butuh modal kan. Nah, ini masuk dalam aset. Rumah sendiri, Iya Pak. kira-kira rumahnya harga berapa? 350 juta Pak. 350 juta. Rumah apaan itu 350 juta? Zaman sekarang? Atau rumahnya rumah lama? Rumahnya rumah lama Pak. Oke. 350 juta, tahun berapa itu belinya? Bikinnya? Tahun pas ini sih Pak. Pas saya pindah tuh SMP Pak. Oke, nanti itu akan, kenapa saya tanyain tahunnya? Karena itu akan masuk dalam penghitungan penyusutan. Kayak kendaraan, ada kendaraan operasional nggak yang dipakai? Ada Pak, motor Pak. Motor, harganya berapa waktu beli? Harga waktu Harga beli ya, baru beli eh 17 juta Pak. 17 juta. Oke, karena di rumah sendiri, berarti tanahnya tanah sendiri ya? Iya Pak. Hmm, kira-kira berapa harga tanahnya? Atau 350 juta udah termasuk rumah dan tanah? Iya Pak. Oke, Langsung ke berarti tanahnya nggak usah ya? Iya Pak. Oke, tanahnya nggak usah ditools. Oke, lalu alat-alat apa aja yang dipunya, yang dipakai untuk usaha? Alatnya untuk asetnya apa gimana Pak? Kita kayak Ya, alat si misalkan jualan. kalau toko sepatu kan berarti ada rak, ya kan? Ada Oh rak iya. sepatunya pasti kan? Iya Pak, ada raknya Pak. Oke, rak berapa? Rak itu 750.000 Pak. Berapa biji tuh? Satu. Eh, itu satu set Pak. Satu set. Nah, punya berapa 50.000. set? Butuh berapa set? Sekitar 3 Pak. Oke, berarti berapa harganya? 3 rak tuh berapa? 750.000 kali 3. 2.250.000 Pak. 2.250.000. Ya, apalagi selain rak? Kalau kayak sapu gitu perlu nggak sih Pak? Hah? Sapu Pak. Ya, dipakai buat usaha nggak? Kalau dipakai buat usaha ya perlu lah. Ya, Misalkan ya butuh buat bersihin vacuum tokonya. cleaner atau sepatu atau apa, ya itu harus masuk tuh. Paling ini Pak apa sih? Atau ya tulis aja alat kebersihan gitu. Ya alat kebersihan Pak. Alat kebersihan, misalnya berapa? Alat kebersihan itu 200.000 atau 300.000? 200.000 sih Pak. 100.000 lagi. Habis itu buat ininya pengganjal sepatunya Pak. Apa sih namanya saya lupa. Apa namanya? Mengganjal Supet. batu. Nah, Ah, iya, supet Pak. tulisannya SHOE gimana? pet. So, Supet. Solvet. Gini, Gimana saya lupa namanya. Ya pokoknya gitulah Pak. harganya berapa? Ini ada berapa nih? Itu tergantung sih Pak, tergantung jumlah sepatunya. Tadi kan biasanya 100 unit Pak. Berarti 100 unit Pak. 100 Kali Solvet, 200. 200. Iya. Berarti harganya berapa? Itu tuh yang buat demo Itu itu ya, buat sampel itu ya. yang biasa dipasang gitu Pak, yang buat di event-event gitu kan biasanya dia butuh supetnya tuh biar nggak nekuk atau mempertahankan Hmm. bentuknya ya. Berapa Terus harganya? 15.000 berarti 200 kali 15 3 juta Pak.
3 juta. Oke, apa lagi? Habis itu udah sih gitu aja Pak. Udah. Oke. Oke. Nah, kita udah dapat kemudian nah, kita sekarang bicara masalah pendapatannya. Ya, kita bicara pendapatannya. Sebelumnya kita hitung dulu ya, total fixed cost-nya. Fixed cost tadi itu apa aja? Yang masuk dalam fixed cost tadi apa aja? Bahan baku. Ya, bahan itu kan, bahan baku maksudnya variable cost ya. Ya, variable cost-nya itu ini ya. Ya. Apalagi tadi yang masuk variable cost? ATK. Ya, ATK itu masuknya variable cost. Transportasi. Transportasi juga masuknya variable cost. ATK 150, transportasi 500. Sorry. Apalagi yang masuk variable cost? Oh, ini ada yang belum diisi nih. Biaya promosi. Ya, promosi itu masuk variable cost juga. Oke, promosi masuk variable atau fix? Variabel Pak. Fix dong. Sebenarnya kan tergantung ya Pak kalau promosi itu. Ada jualan atau nggak jualan tetap harus promosi, itu harus ada budgetnya. Mau penjualan lagi rame, justru sebaliknya kalau penjualan lagi sepi ya promosi harus ditambah. Iya cepat. Kita masuk fixed cost ya. Oke Pak. Oke. Fixed cost itu apa aja tadi? Fixed cost itu ya ini nih. Ini masuknya fixed cost nih. Ya. Ini masuknya fixed cost. Nah, ini kan eh dalam tapi nanti kita hitung ininya ya, kita eh hitung misalkan kayak sulpet. Sulpet ini dia sul sulpet ini bisa dipakainya untuk berapa lama? 1 tahun? Itu asetnya lumayan lama sih Pak. Bisa bertahun-tahun Pak. Bisa bertahun-tahun ya. Iya Oke. Pak. Nanti hitungnya masuk ke penyusutan. Rak juga ya. Bisa bertahun-tahun ya. Iya Pak. Oke, kemudian nah, fixed cost-nya tuh tadi apa aja? Fixed cost-nya tadi adalah eh, sewa tempat enggak ya? Enggak sewa tempat ya. Iya Pak. Ini paling ini ya, ini ya, fixed cost-nya ya. Iya benar. Telepon kuota data listrik air Pak. Ya. Transportasi. Oke. Transportasi masuknya fixed cost atau variable cost? Fixed cost sih Pak. Fixed cost. Karena udah jelas cuma sekali ya. Iya Pak. Cuma sekali aja Pak.
Oke, berarti tadi nggak masuk nih L5, L53 apa L51? L51 nggak masuk ya, kita keluarin dari sini. Total fixed cost-nya adalah fixed cost-nya ini ya, telepon, ya, tambah ini ya, gaji pengelola, tambah gaji pegawai. Nah, itu masuk fixed cost ya. Eh, promosi nggak? Promosi tadi udah belum sih? Promosi masuk ke fixed cost. Iya, tadi udah Pak, promosi Pak. Promosi 500.000 Pak. Oke, promosi 500.000. Di sini berarti belum ditulis tadi ya. Dikit amat promosi 500.000. Ya, soalnya kan itu cuman ini Pak, apa sih yang ads di Shopee biasanya Pak. Sewa nggak ada. Oke. Ada bunga bank nggak? Pinjam ke bank nggak? Enggak Pak. Nggak. Oke. Nah, kita dapat udah dapat fixed cost dan variable cost. Ya, sekarang yang kita cari adalah harga pokok penjualan. Ya, harga pokok penjualan itu didapat dari mana? Harga pokok penjualan itu didapat dari mana? Ya, harga pokok penjualan dapat dari mana? Dari fixed cost sama variable cost dijumlah terus dibagi jumlah Ya, barang yang dijual nggak Pak? ya, fixed cost ditambah variable cost, lalu dibagi volume. Eh, Volumenya Total berapa nih? unit Tadi ada berapa jualan. unit nih? Eh, berapa nih totalnya nih? Barang yang dijualnya? 36, 69 ya? Iya Pak, 69 Pak. Nanggung amat. Jangan gini, jangan gini. Kita bikinin lagi aja di sini. Oh, ini aja harusnya nih.
Salah ya rumusnya ya. Oh, namanya gimana ya nulis rumusnya ya? Hmm? Nah, gitu ya. Tapi perlu diingat adalah eh, yang perlu diingat adalah ini adalah harga rata-rata. Kenapa? Karena kan satu sepatu tadi harganya beda-beda kan? Iya, Pak. Ini harga rata-rata. Ya, nggak bisa semuanya dijual 984 eh, ribu kan? Nah, harga pokok penjualannya segini ya. Lalu kemudian mau ambil marginnya berapa? Kemarin kita kan udah bahas tuh ada beberapa metode penentuan harga kan. Pricingnya bagaimana? Kalau mau pakai metode yang paling mudah, apa namanya? Metode markup ya. Metode markup, misalnya kita mau ambil margin berapa? 30%. Kalau sepatu biasanya berapa sih untungnya? 50%, Pak. 50%. Iya, Pak. Oke. Berarti rata-rata oh, usah gini aja. Waduh, mahal banget ya. 492.000. Marginnya aja udah 500 ribuan ya. Tadi beli sepatunya berapa? Oh iya, sepatunya mahal-mahal ini. Oke, marginnya rata-rata segini berarti ya. Lumayan mahal juga ya. Kalau 650.000 tambah 492, udah 1 jutaan ya dijualnya ya. Iya, Beli Pak. sepatu, iya, beli sepatu 650.000 dijualnya 1 jutaan. Iya, Pak. Sepatu Cepet kaya. larinya mereknya inisial H. Insya Allah. Oke, itu tadi hitung harga pokok penjualan. Ya, rata-rata harga pokok penjualannya adalah, biar nggak salah ya, harga pokok penjualan sama harga pokok produksi itu kadang suka tukar. Rata-rata marginnya segini nih ya. Kalau mau untung marginnya, kalau margin 50% segini. Oke. Lalu kemudian kita sekarang masuk ke eh,
penjualan. Ya. Tadi produknya ada apa aja? Sepatu lari, ya kan? Sepatu lari. Volumenya berapa tadi? 2, 4, 10, 35. Sepatu lari tadi, satu lagi sepatu apa? Basket, Pak. Sepatu basket. Mahalan sepatu basket sama sepatu lari ya? Iya, Pak. Satu Sneaker. basket teknologinya lebih ruwet, Pak. Oke. Nah, kalau kita tadi udah punya marginnya 492.000, ya kan? Nah, berarti di sininya, di harga penjualannya itu, kita tentukan harga per unitnya, itu sama dengan ini ditambah ini kita hitung rata ya. Oke. Walaupun mungkin nanti bisa strateginya kalau sepatu lari marginnya berapa, sepatu itu marginnya berapa gitu ya. Oke. Makanya cakep lagi 399 ya 90 juta. Nah, maka omsetnya dalam sebulan ya ini omset nih. Ya, omset penjualan. Ini adalah omset penjualan dalam sebulan itu 90 juta. Ya. Nih, omset penjualannya 90 juta 825.507. Kalau ini terjual semua. Kalau ini terjual semua, maka bisa dapat omset 90.825.507. Gitu ya. Harga modalnya tadi berapa? Harga pembelian bahannya berapa? 57 juta. Pembelian modal 50 juta, dapat omset 90 juta. Ya kan? Nih, laba kotornya berapa? Laba kotornya berarti 90 juta dikurangin 57 juta. Laba kotor 90 juta dikurang 57 juta. Oke. Laba kotornya 33.600.507. Dan ini belum ditambah dengan pendapatan lain-lain. Ya kan, tadi kan katanya ada perawatan ya. Nah, Iya, Pak. perawatan sepatu berapa biayanya? Biaya Pak. Maksudnya, Harganya? harga Tarifnya? untuk kita jual gitu, Pak. Hmm. Itu perawatan sepatu tuh 50.000, Pak. 50.000. Iya. Itu ada yang dikeluarin nggak buat itu? Apa namanya? Modalnya ada nggak buat itu? Apa yang ada sesuatu yang harus dibeli gitu? Oh iya, pasti ada, Pak. Kayak Apa tuh? sucleaner. Apa? Sucleaner ya. Tuh cleaner. Nah, berarti itu masuk di sini nih. Ya, masuk di sini. Apalagi? Terus handuk ya, Pak. Handuknya. Iya. Handuknya berarti masuk di alat. Microfiber gitu ya? Iya, microfiber, Pak. Oke. Handuk microfiber berapa harganya? Handuk microfiber tuh 5.000, Pak. 5.000. Kali Berapa? Kali berapa?
Dalam sebulan tuh berapa kali beli? Berapa banyak belinya? Dalam sebulan itu kan bisa pakainya jangka panjang ya Pak, bisa per tahun ya Pak. Oh, Eh itu bukan setahun. cepat rusak ya? Iya sih, terus tapi jarang yang ganti gitu. Ya udahlah. Eh Dua tiga lah ya. puluh Pak, sebulan 30 lah. Hah? Sebulan 30. 30 apa? 30.000. 5.000 kali 30, 150.000 Pak. Sekali pakai dong kalau gitu mah. Sehari satu. Katanya awet. Ya, ya kan yang nyuci itu kan banyak Pak, yang datang gitu. Oke. Berapa jadinya? Ya udah nggak apa-apa 150.000 Pak. Oke, apa Buat lagi yang dibutuhin? cleaner, sikat Pak. Sikat. Sikat masuk ke sini ya. Ya, sikatnya 10.000 kali 20. Banyak amat. Jualan. Enggak Pak, kan itu kan nyetok Pak. Oke. Sikatnya gampang habis juga kan. Dalam satu bulan berapa? 1 bulan, jadi 1 bulan tuh 10 deh Pak, 10 biar lebih make sense Pak. 10. Harganya berapa? Oke, sikatnya kan 7.500. 750.000. 10 ya 75.000. Eh. Kebanyakan ya. Nolnya. Iya. Nah, balik ke sini perawatan sepatu tadi 50.000 per unit. Nah, kira-kira dalam satu bulan bisa merawat berapa sepatu? Ada berapa pelanggan Volumenya dalam sehari Pak. Per bulan. per bulan? Bulan itu bisa 100 orang Pak. 100 orang. Oke, dapat pendapatan lain-lainnya 5 juta ya. Iya Pak. Oke, pendapatan lain-lain 5 juta. Nah, berarti sini ya laba kotornya ini nggak cuma dari sini, tapi ditambah juga dari sini. Oh, berapa tuh tadi? Laba kotor 38.600.507. Kenapa ini masih masuknya eh, laba kotor? Sorry, ini bukan laba kotor ya. Hmm, Kalau laba kotor kan tadi di belum apa sih, belum dikurang sama bahan pokok ya Pak. Kalau itu udah berarti bukan laba kotor mungkin Pak. ya, ini udah laba bersih berarti ya. Oh, tadi laba kotor, yang atas ini tuh laba kotor. Terus, kita cek sini. Oke, 8 juta kurangin Q85. Q85 itu mana tadi? Dulu ya, Q85 ya. Oke, tadi ada yang belum dibahas adalah penyusutan.
Ya, penyusutannya. Pertama bangunan. Ya, bangunan beli bangunannya tahun berapa tuh? Tadi 2000 berapa? 14 Pak. 2014. Oke. 2014 ke 2022 tuh udah berapa tahun? 8 tahun ya. 8 kali Ya Pak, 12. 8 tahun Pak. 6. 96 bulan. Oke. Ini kita anggap awal Januari 2014 gitu ya. Oke. Kondisi kendaraan. Beli motornya tahun berapa? 2016 Pak. 2016. Oke, motor kira-kira 10 tahun lah ya. Jadi Kendaraan digunakan 2016 ke 2022 berapa tuh? 7 tahun ya? Oke, 6 tahun. 6 kali 12, 72 bulan. Ini 81 bulan. Oke. Peralatan kita anggap baru mau mulai ya. Tuh, 3. Estimasi penyusutan rak itu habis nggak 3 tahun tuh? Perlu ganti baru nggak kira-kira kalau kayak rak gitu? Terus apa tadi sulpet tadi berapa tahun penyusutannya? Dia harus diganti lagi berapa tahun? 3 tahun Pak. 3 tahun. Oke, berarti 36 bulan ya. Sekarang berarti baru 11 bulan. Hmm? Enggak dong, ini nol dong. 9 bulan. 9 bulan. Itu yang tahun diperolehnya nggak diganti Pak. Emang mulainya tahun berapa? Eh, 2023 kan? mulainya- oh iya sih baru sih ya Pak. Iya Pak, baru. Oke, dari sini nanti kita dapat data ini. Ini yang tahun 2022-nya abaikan aja ya, karena ini sudah buat laporan eh, tahunan gitu ya. Oke, kita ke sini. Rata sebulan dapat laba bersihnya 22 juta. Ya kan? Ini berarti ini laba kotor nih. Benar ini laba kotor karena belum dikurangin penyusutan. Si laba kotor. Kotor kan? Oke, sini ada yang belum diisi lagi nggak nih? Oke. Bangunan yang terkait usaha. Ini harusnya tadi adalah di isinya tanah yang terkait usaha. Ini rumusnya banyak yang hilang.
Nah, ini terkait dengan penyusutan ya. Aset itu harus dihitung penyusutannya. Bangunan tahun 2022 ya, dia itu nilainya itu tinggal 140 juta. Sorry, coba salah ya. Sudah berkurang 140 juta. Tahun 2023 nilainya sudah berkurang 153 juta. Nah, berarti harusnya eh, nilai bangunannya itu sekarang udah nggak 350 tapi 350 dikurangin 153 juta gitu. Artinya semakin lama bangunan itu semakin berkurang nilainya. Ya, kalau eh, itu berarti dia ya harus harus kalau dia kendaraan ya dia harus udah ada gantinya tuh. Sekarang tuh nilainya udah semakin berkurang kayak kendaraan nih waktu beli 17 juta di tahun 2023 ya sekarang nilainya sudah berkurang 11 juta tuh udah sekitar harganya sekarang tinggal 5 jutaan gitu ya kalau dijual dijual lagi tuh harga udah tinggal 5 jutaan. Begitu ya peralatan. Nah, peralatan ini kenapa kan baru beli segini. Saya itu apa? Karena udah asumsinya kita mulai tanggal 1 Januari 2023. Ya, berarti asumsinya dia mulai udah berkurang nih. Dari yang 5 juta sudah berkurang 1,4. Itu asumsinya. Karena dari 3 tahun dia akan habis kan. Nah, dari 5 juta kita beli totalnya asumsinya kita mulai pakainya itu bulan Januari 2023. Ya, kalau kita mau misalkan oh, saya baru mau mulai nih ya, baru mau mulai. Nah, berarti di sininya bukan nggak diisi no. Peralatan digunakan berapa nih? Misalkan di sini kalau mau manual, misalkan baru mau digunakan berarti masih nol. Ya, di 40 masih. Misalkan peralatannya masih nol. Oh, kita mulai bulan 11, berarti ya, bulan 11. Ini Januari sampai November. Oh, ini soalnya estimasinya kita mulai Januari ya.
11 bulan. Fungsinya kita mulai bulan Januari ya, biar dihitung di sini. Oke, biar tergambar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi saya belum, Pak. Belum ya? Yang lain? Belum, Pak. Cara misinya udah dipahami kan ya? Nanti saya kasih file Excel ini, saya kasih teman-teman isi, tapi saya minta isinya sedetail mungkin. Ya tadi misalkan nih produknya, ya mereknya apa, harganya berapa, mereknya apa, harga berapa. Kalau misalkan makanan, ya sampai sedetail mungkin, misalkan garam, gula, ya harganya berapa, beras harganya berapa gitu ya. Nah itu didetilin tuh, dan harganya harus real, ya harus mendekati real. Kalau garam misalkan satu bungkus berapa, sama selama 1 bulan butuh berapa banyak garam. Nah, itu harus real datanya. Kita dapat laba kotor 38.600.000. Nah, kalau setelah dikurangi penyusutan, laba bersihnya sekitar 20 juta. Ya. Laba kotornya 33 juta. Rata-rata per bulan ya. Ini kalau diasumsikan kita mulainya bulan November 2012 sampai dengan. Kita asumsikan kita ngitung ini sudah 11 bulan ya, dari awal Januari. Asumsi dari awal Januari kita sudah beroperasi selama 11 bulan ya. Asumsi rata-ratanya dapat laba bersihnya itu 20 juta, laba kotornya itu 33 juta. Ya, total pendapatannya 38.600.507. Benar nggak? Sama nggak 38 juta? Sama kan? Nah, oh sorry, ini bahasanya agak beda nih. Oke, ini total pendapatan. Total pendapatan itu adalah laba kotor. Ya, ini berarti di sini nih. Laba kotor ya, omset dikurangin dengan HPP ya, itu dapat laba kotor. Nah, pendapatan lain-lainnya itu ternyata dikeluarkan dari hitungan laba kotor. Ini biar ini ya, biar ada gambaran. Laba kotor sama dengan penjualan dikurangin ini. Oke. Laba kotornya 33 juta, total pendapatnya 38 juta, sama enggak? Ya, laba kotornya 33 juta, laba bersih total pendapatannya 38 juta, karena di sini ada tambahan pendapatan lain-lain. Oke, good. Ada sama hasilnya.
Kemudian dari sini margin kotornya itu 36,99, margin bersihnya 20,28%. Ya. Tadi kita kan memasang ngambil margin penjualannya itu 50% kan? Margin penjualan 50%, ya, realnya kita dapat setelah dikurangi dengan penyusutan, itu kita dapat segini nih, margin kotornya 36, margin bersihnya 20,28%. Ya. Ya, cukup bagus, ya. Bagus malah bisa sampai 20% margin bersih itu udah bagus banget. Oke. Lalu di sini ada apa aja nih? Di sini ada aset lancar, ada aset tetap, ada kewajiban, ada modal, ada laba rugi. Ini kan untuk bikin laporan keuangan gitu ya. Nah, ini bisa kita abaikan dulu karena saya nggak bahas ini gitu ya. Nah, saya nggak bahas ini. Nanti cukup di presentasinya, cukup yang ini aja. Yang saya minta adalah ini ya, tabelnya. Pertama adalah tabel ini ya, pemasaran penjualan, tabel pendapatan lain-lain, satu. Pemasaran penjualan, pendapatan lain-lain, produksi per bulan, kemudian bahan baku, produksi per bulan. Oke, terus total aset ini dan harga pokok penjualan ini ya. Itu aja. Nah, kalau ini untuk apa gambarannya? Nah, ini untuk laporan keuangan, untuk melihat neracanya. Nah, misalkan ya, kita isi kas. Kas itu berarti uang kas nih, uang cash yang kita pegang. Nah, kalau kita punya untung berapa tadi tuh dalam satu bulan, kita eh, buat belanja bahan produksi ya, itu buat belanja bahan tuh kita butuh 57 juta dalam satu bulan. Nah, berarti idealnya kita megang cash-nya berapa? Dari keuangan kita idealnya megang cash berapa tuh? Kalau misalkan kita butuh 57 juta buat beli barang setiap bulan. Nah, minimal kita punya berapa cash-nya? Ya, minimal kita punya cash-nya sekitar di atas 57 juta. Gitu kan. Itu idealnya tuh. Jadi kalau kita mau belanja, ya, itu kita nggak perlu ngambil dari tabungan kan, gitu. Nggak perlu ngambil dari bank, karena kita punya cash. Pengertian cash itu apa sih? Pengertian cash itu adalah uang yang kita pegang ya untuk keperluan operasional. Nah, kalau kita butuhnya 37 juta misalkan, nah berarti kita minimal banget tuh kita punya cash sekitar 58 juta. Atau kalau mau di itu 60 juta lah. Nanti ditambah dengan expense dan ditambah dengan petty cash ya. Ya sekitar 60 jutaan. Nah, lalu kalau kita punya
ya, kalau kita punya eh, penghasilan, ya, kita punya total pendapatan kita, laba bersih kita itu 20 juta sebulan. Nah, kira-kira tuh kita punya tabungan di banknya bisa berapa? Kita punya penghasilan nih, laba kita sebulan 20 juta. Laba bersihnya sebulan 20 jutaan tadi ya. Di bank berarti kalau sekali setahun berapa? 204 240 ya. 240 juta. Ya kan? Ya, kita punya laba bersih 240 juta. Nah, kira-kira di bank itu kita punya berapa tuh? Make sense nggak? Kalau misalkan kita di bank cuma punya, misalkan kita punya di bank tabungannya 50 juta. Nggak make sense gitu. Karena apa? Karena kita punya 240 juta untungnya dalam satu tahun. Nanti kalau kita tampilkan tuh di laporan keuangan yang kita tampilkan bahwa di bank kita cuma punya 50 juta. Ya terus cash-nya cuma 60 juta. Nah totalnya kan baru 110. Pertanyaannya 130-nya lagi kemana? Nah itu apakah dipakai buat foya-foya, atau diambil buat beli rumah, diambil buat beli mobil, atau yang lainnya. Gitu. Kalau di laba perusahaan kita dapat 240 juta dalam satu tahun, ya berarti di bank itu minimal ada ya sekitar 200-an juta. Gitu. Ya kan? Nah, nggak make sense kalau kita punya duit 240 juta dalam setahun, tapi kita cuma di banknya cuma ada 50 juta, itu nggak make sense. Taruhlah misalkan kita ambil cash 60, berarti ya di bank itu setidaknya ada 180 juta. Ya. 240 kan total ya kan. Ya, ini misalkan anggaplah tahun 2022 sama 2023 sama gitu ya. Nah, angkanya harusnya nggak sama gitu kan. Nah, ini make sense-nya kayak gini. Jadi kalau nanti kita bikin laporan keuangan gitu ya, kok di bank, kok di kasnya cuma ada duitnya butuh produksi 50 berapa tadi? 54 juta. Kok di uang kasnya cuma megangnya cuma 60 juta gitu. Nanti produksinya pakai apa? Gitu kan. Nah, kalau terkait dengan simpanan di bank, ya tadi pertanyaan logiknya adalah kalau kita punya untung 240 juta, ya di bank masa cuma ada 50 juta kan nggak mungkin. Gitu. Kalau ini kan logik nih. Kita punya tabungan 180 juta di bank. Lalu uang cash yang kita pegang 60 juta. Total berapa? 240 juta. Ya, kenapa ada 240 juta? Karena setiap tahun keuntungan kita sampai 240 juta. Ya, sekitar segitulah. Gitu ya. Ini nih, ini kira-kira 227 ya sampai bulan November. Ya 227 itu sampai bulan November. Ya. Nah, kecuali kalau ternyata oh kita cuma ada 100 juta. Ya cuma ada 100 juta nih. Kenapa cuma ada 100 juta? Kan 160 baru kan? Oh, karena yang 60 jutanya lagi dipinjam sama orang. Orang belum bayar. Misalkan ada customer yang udah beli tapi ternyata belum bayar. Jadinya piutang. Ya, piutangnya berapa tuh? Misalkan ada 60 juta. Ya. Nah, sini make sense. Ada duit 240 juta totalnya, 60 juta dipegang cash, di bank ada 100, di tangan orang lain ada 60 juta. Gitu. Nah, lalu ada apa lagi? Ada persediaan barang. Persediaan barang ini kalau kita, kayak tadi misalkan sepatu nih, sepatu ternyata nggak laku semua.
atau kita nyetok lebih gitu ya. Nah, itu masukin di sini ya. Kenapa eh kita cuma punya 100 juta, piutangnya ternyata cuma ada 20 juta. Nah, kenapa? Karena kita nyetok barang. Nyetok barangnya berapa? Nyetok barangnya 20 juta. Nah, make sense nih kan? Kemudian apa lagi? Ya, kita harus bayar apa? Misalkan di apa sewa ruko, kita harus bayar sewa ruko 20 juta di depan. Nah, masukin di sini 20 juta misalkan. Nah, ini make sense masih. Atau kita harus beli perlengkapan 20 juta. Kayak gini lah, 40 juta. 40 miliar. Ini make sense nih, laporan keuangannya make sense gitu ya. Untungnya antara untung dengan antara profit dengan laporan keuangan itu masuk logika. Gitu. Yang nggak masuk logika adalah kalau kita punya untung 240 juta, profit 240 juta dalam setahun, tapi di laporan keuangannya di banknya cuma 50 juta misalnya. Nah, itu pertanyaan tuh nanti kemana gitu ya. Nah, bisa jadi nanti kalau kita udah kena kewajiban pajak, ya itu akan ditanyain tuh sama orang pajak. Kok di ini cuma segini gitu. Nah, jangan-jangan ada yang nggak dilaporin dan sebagainya. Ya, ini sesi untuk laporan keuangan gitu ya. Walaupun sebenarnya kita nggak bahas ini gitu ya. Nah, kalau untuk di bisnis plan cukup sampai sini aja. Cukup sampai di penentuan harga pokok sampai teman-teman bisa menentukan laba kotor. Ya, perkiraan laba kotor. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan nanya. Nanti sebelum selesai tugasnya, nanti bingung ngerjain ya kalau nggak nanya. Atau mau ada coba lagi yang lain? Ada yang mau nanya? Atau sudah paham semua? Oke, kalau gitu saya yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya ya. Kalau bisnisnya jasa, bagaimana? Bikin eh cost strukturnya bagaimana? Kalau bisnisnya jasa. Kan kemarin banyak yang bisnis jasa ya? Ada berapa orang tuh yang bisnisnya jasa? Kalau bisnisnya barang kan produk jelas tuh ya. Kalau bisnisnya barang
Kan jelas tuh beli sepatu, misalkan. Kalau bisnisnya makanan jelas kan, beli bahannya, beli tepung terigu, beli cabai, beli bawang gitu kan. Nah, kalau bisnisnya jasa, apa yang harus ditulis di sini? Apa yang harus ditulis di situ kalau bisnisnya jasa? Pelatihan atau pendidikannya Pak buat menjalani jasa itu. Oke, pelatihan, pendidikan. Maksudnya gimana tuh? Kayak ada pelatihan dulu sebelum ngelakuin misalkan jasa cukur rambut Pak. Kita ada pelatihan dulu biar profesional gitu bisa jalanin dengan baik. Oh, bukan itu. Ya, kalau itu kan satu kali itu di awal kan. Nah, kalau ini kan yang terkait ya, kalau kita bicara produksi, ya ini kan sesuatu yang terkait dengan pekerjaan kita dalam waktu 1 bulan gitu ya, kebutuhannya. Ya kecuali kalau kita trainingnya tiap bulan, training pelatihan itu setiap bulan nggak. Kalau dia nggak setiap bulan ya nggak masukin di sini. Nanti itu masuk di sini nih, masuknya di lain-lain, ya masuknya di sini lain-lain dan promosi nih. Ini kalau dijabarkan lagi itu tadi termasuk biaya. Tadi kan saya bilang kan ada biaya pelatihan ya kan pas di presentasi kan. Ada pelatihan buat karyawan dan sebagainya. Nah, ini masukin di sini nih, di lain-lain dan promosi. Ini masih bisa dijabarin lagi nih. Promosi berapa, lain-lain berapa gitu ya. Lain-lain itu termasuk training dan lain-lainnya. Nah, tapi yang terkait dengan pekerjaan kita secara langsung itu kalau jasa bagaimana? Apa yang dulu di sini? Apa yang itu di situ? Kalau peralatan buat jalanin jasa itu Pak termasuk situ Peralatan Pak. buat jalanin jasa. Peralatan buat jalan jasa. Contohnya apa? Jasa apa nih? Yang tadi Pak yang cukur rambut tuh kayak pisau apa gunting cukur. Oke, kalau peralatan dia masuk ke di sini nih. Kan ada nih peralatan di sini nih. Ya, peralatan itu kan bukan barang habis pakai yang cepat habis kan? Kayak cukur apa, gunting gitu-gitu. Nah, ini masuknya di sini nih. Nah, kalau di bahan baku apa? Apa yang cycle-nya sebulan? Ya. Ya kalau tukang cukur sebenarnya gampang ya. Yang cycle-nya sebulan apa sih biasanya tuh? Yang cycle-nya yang biasa dipakai apa aja tuh? Krim misalkan, krim rambut ya kan? Pakai krim rambut sih kalau itu kayak foam gitu kan? Nah, itu masuk Iya tuh Pak. di bahan, ya kan? Nah, tukang cukur rambut masih gampang lah ya, masih bisa. Kalau misalkan kayak jasa desain kan nggak butuh beli apa-apa kan? Butuh nggak sih beli sesuatu Kalau internet, Pak, kayak internet. Nah, internet itu nanti bisa juga masuk ke utilities kan? Internet kan tadi udah masuk utilities nih. Nah, internet udah masuk utilities. Mana tadi utilities? Ya. Internet udah masuk utilities kan? Telepon, kuota, ini bukan kuota data ya, kuota internet. Nah, masuknya di sini. Oke. Nah, ini memang agak sulitnya kalau jasa seperti itu. Karena tidak ada bahan yang dibeli ya secara fisik. Nah, tetapi ya kalau misalkan jasa desain ada yang dikeluarkan. Misalkan kayak tadi saya sebutkan apa tuh tadi? Eh subscription, license, ya kan? Nah, itu kan harus dibayar tuh tiap bulan. Misalkan kita langganan Adobe. Adobe berapa sekarang? Atau langganan Prefix lah misalnya.
Free pick itu sekarang sekitar 250 ribuan per bulan ya, kalau nggak salah. Nah, masuk tuh di sini ya, license free pick, license Shutterstock misalkan. Nah, itu masuk di sini. Gitu. Apalagi misalkan ya, ya itu aja. Kalau emang nggak ada lagi, karena kan kalau jasa itu di bahan baku ini mungkin akan sedikit nih, ya biaya yang dikeluarkannya sedikit. Karena jasa itu yang dijual adalah skill dan otak gitu ya. Skill dan pikiran kita tuh yang kita jual kan, bukan kita ngolah bahan jadi barang. Nah, maka nanti pengeluarannya ada di sini, ada di gaji. Ya, gajinya berapa, honornya berapa, gitu. Langsung aja kita tentuin. Nanti kita mau dapat untung berapa. Sebenarnya ada sih yang pernah, ada tuh yang pernah bikin rumusnya tuh. Kalau kita jasa desain misalkan, itu bahkan sampai dimasukin tuh kopi misalkan. Kita kalau ngedesain misalkan harus begadang, harus minum kopi, harus sambil ngemil. Itu dimasukin tuh di situ, biaya ngemil. Ya, di sini bisa masukin nih, biaya cemilan selama 1 bulan, biaya beli kopi selama 1 bulan. Ya kan, kalau desain kan butuh kopi, butuh cemilan, ya kan. Nah, masuk tuh di sini, gitu. Ya hal-hal yang belum masuk di utilities, kalau internet, listrik, oke lah udah masuk di utilities. Nah, hal-hal yang masuk di utilities, hal-hal yang belum masuk di aset, ya masukin di bahan. Ya perlu tuh ngemil, perlu ngopi, perlu apa lagi? Ya sambil dengerin. Oh saya kalau ngedesain harus sambil dengerin musik Pak. Ya masukin tuh biaya langganan Spotify, ya kan? Biaya langganan Spotify-nya berapa? Nanti akan ketahuan kan, oh ternyata dari biaya yang dikeluarkan ketika dia lagi desain itu sekian. Kita mau ngambil untung berapa? Lalu kita mau jual itu berapa ke customer? Apakah menutupi itu? Kalau ternyata harga jualnya jadi tinggi banget, wah ini gara-gara ada biaya Spotify ini jadi naik, gitu. Spotify-nya dicoret. Kayak gitu ya, semua hal yang tidak ada, yang belum ada di aset, yang belum ada di utilities, itu masukin aja tuh kalau jasa. Sekarang misalkan jasa langganan ChatGPT Plus, wah, jasa apa jasa? Bukan jasa ya, license ChatGPT Plus, wah itu masuk terus dihitung semuanya di situ. Termasuk bahan produksi. Kenapa? Karena dia terkait dengan kegiatan aktivitas kita memproduksi jasa. Cemilan, wah, kalau saya kalau begadang wah, minimal harus ada cemilan, harus ada kopi gitu kan. Sekali begadang minimal 100.000 buat beli kopi sama cemilannya. Itu masukin di situ. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Oke, sudah cukup jelas? Pak, saya mau nanya, Ya. kalau misalkan apa, kita produksi apa jualan 3D printing, perusahaan 3D printing. Nah, kita kan produknya kan custom custom gitu ya, Pak. Jadi Ya. ukurannya nggak seragam semua tuh. Nah, nentuin harganya tuh buat harga penjualan produknya gimana? Oke, berdasarkan harga filamennya. Kalau 3D printing kan dia bahan baku utamanya filamen kan. Iya, Nah, Pak. coba kamu join ke grup-grup 3D printing ya. Itu banyak tuh yang sharing. Misalkan kalau volumenya berapa kali berapa, nah itu eh,
habis filamennya berapa meter. Kalau waktunya berapa jam gitu ya, printingnya itu habis filamen berapa meter. Nah itu ada tuh banyak kok yang sharing mereka. Oh misalkan ngerjain project bikin action figure tingginya 20 cm misalkan. Nah itu filamennya habis berapa tuh, ngerjainnya berapa jam, filamennya habis berapa. Nah dari situ kita bisa ngukur ketika customer mesen misalkan mau mesen action figure nih ukuran berapa. Nah itu bisa dikira-kira tuh filamennya habis berapa. Dan yang paling besar faktornya ya filamen kan kalau di 3D printing ya. Itu kan. Oh, berarti iya. Udah pernah nyetak 3D printing belum? Belum, Pak. Tapi saya udah lihat-lihat sih harga per itunya berapa-berapanya. Nah, nanti tinggal dicek harga filamennya tuh. Kan macam-macam tuh, ada yang impor, ada jenisnya beda-beda tuh, harganya juga beda. Kayak gitu. Nanti Oke. tinggal dibikin price list-nya, mau pakai price list misalkan kalau ukuran sekian kali sekian berapa, diameter berapa, atau dilihat berdasarkan gambar kesulitannya bagaimana. Yang penting nanti ada HPP-nya. HPP-nya berapa? Nanti kalau saya sih biasanya kalau pekerjaan custom kayak gitu, yang penting ketemu HPP-nya dulu. HPP-nya berapa? Nah, HPP itu artinya kita ambil nilai yang paling eh, aman gitu ya, yang paling aman untuk kita mengerjakan project itu kita nggak rugi. Nah, kalau ternyata custom, ya udah kita tinggal kira-kira aja. Oh, ternyata tambah segini, tambah sekian, tambah sekian gitu ya. Yang penting HPP-nya ketemu dulu. Jadi cari tahu aja harga filamen berapa per meter gitu. Ya. Yang lain ada lagi pertanyaannya? Kira-kira kebayang nggak? Ya, apa yang harus ditulis di sini? Bayang. Kebayang ya? Oke, kalau makanan ya harus detail tuh semuanya tuh. Sampai cabenya, sampai garamnya, sampai gulanya gitu ya. Nah, kalau ada yang nggak ketulis ya nanti rugi. Baik, itu aja dari saya sore hari ini. Ya, nanti ini saya kirim ke grup dan silakan diotak-atik, dikerjain sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Ya, dan nanti termasuk yang akan dipresentasikan. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa chat langsung di grup aja biar sama-sama belajar gitu ya. Biar sama-sama tahu jawabannya apa. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.